Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal tentang tekanan hidrostatis sesuai indikator, meliputi menganalisis besar-besaran pada hidrostatis, menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan menyimak pembahasan berikut, adik-adik harus ingat rumus yang ada di bawah. Mudah-mudahan dalam sajian contoh dan tipe soal yang disajikan nanti akan membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah tangki air berbentuk silinder. Tangki tersebut berisi air setinggi 5 meter. Hitung tekanan hidrostatis di dasar tangki jika jari tangki 2 meter dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Tekan jawab yang bawah. Begitu mulai satuan dalam satu sistem. Sesuaikan dengan yang dipilih. Yang dipilih dalam bentuk sistem SI. Dijadikan semuanya dalam sistem SI. H sama dengan 5 meter, rho 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi kalikan 1000, G 10 meter per sekon kuadrat, R 2 meter, sedangkan pH-nya berapa. Ingat, rumus sebelumnya, tekanan hidrostatis, pH sama dengan rho kali G kali H. Sekarang angkanya 1000 kali 10 kali 5 meter, AC-nya 50.000 Newton per meter persegi. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Perhatikan variabel peribadah. Kemudian begitu mulai satuan dalam satu sistem sesuai dengan yang dipilih. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Oke, adik-adik disimak soal lebih lanjut. Suatu tangki diisi air dan minyak. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Berapakah tekanan hidrostatis pada dasar tangki apabila tinggi air adalah 2,5 meter dan tinggi minyak adalah 2 meter? Jawab yang bawah. Rho air 1000 kg per meter kubik, tingginya 2,5 meter. Rho minyak 800 kg per meter kubik, tingginya 2 meter. G 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau nggak disebutkan, ambil G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan hidrostatisnya berapa? Nah, karena dua cairan, maka nanti tekanannya tinggal dijumlahkan. Ingat rumusnya? Baris ketiga dari bawah, pH sama dengan rho GH. Itu rho air kali G kali tinggi air tambah rho minyak kali G kali tinggi minyak. Masukkan angkanya. 1000 kali 10 kali 2,5 ditambah 800 kali 10 kali 2 meter. Hasilnya itu 25.000 tambah 16.000, hasilnya 41.000 Newton per meter persegi. Jadi pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik, kalau massa jenisnya cairannya berbeda, jenis cairannya lebih dari satu, tinggal menjumlahkan untuk mencari tekanan hidrostatis pada dasar bejana atau tangki. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Tekanan atmosfer di atas permukaan laut 1 atmosfer. Pada kedalaman berapa besar tekanan hidrostatis? 202.500 Pascal. Asin air laut 1025 kg per meter kubik, 10 meter per sekon kuadrat. Satu atmosfer sama dengan 10,5 Pascal. Jawab yang bawah, dalam hal ini berarti pendolnya adalah 100.000, P-nya yaitu 202.500 Pascal, Rho-nya 1025 kg per kubik, G 10 meter per sekon kuadrat. Hanya berapa? Ingat, tekanan apabila ada tekanan dari luar, P sama dengan P0 plus Rho GH. Baris kedua dari bawah dapat disajikan bahwa P min P0 sama dengan Rho GH. Masukkan angkanya. 202.500 dikurangkan 100.000 sama dengan 1025 kali 10H. 102.500 sama dengan 10.250H, sehingga H-nya sama dengan 100.250 per 10.250, hasilnya yaitu 10 meter.
Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, kalau udara luar, ingat rumusnya, tekanannya P sama dengan P0 plus rho GH. Ingat pilihannya adalah nomor B. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik dilanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Sebuah bak penampungan ikan laut berbentuk kubus dengan sisi 10 meter. Masa air laut 1,025 gram per cm kubik. Besar gaya hidrostatis yang diterima dasar bak penampungan ikan laut adalah G 10 meter per sekon kuadrat. Jawab yang bawah, karena bentuknya adalah bus, maka tingginya 10 meter. Luas alasnya berarti 10 kali 10 sama dengan 100 meter persegi. Rho air laut 1,25 gram per cm kubik. Jadikan kilogram per kubik, tinggal ngartikan 1000, jadinya 1025 kg per kubik. G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan gaya hidrostatisnya berapa. Kita cari dulu tekanan. Baris ketiga bawah, pH sama dengan rho GH. Masuk angkanya? 1025 kali 10 kali 100, hasilnya baris kedua bawah, pH sama dengan 1,025 10/6 Pascal. Ingat dari konsep tekanan adalah gaya persatuan luas, sehingga gaya F sama dengan pH kali A sama dengan 1,025 10/6 kali 100 meter persegi, hasilnya yaitu 102,5 10/6 Newton, atau bisa juga tulis 1 garis terakhir F sama dengan 102,5 Mega Newton. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe yang lain lagi. Sebuah danau air tawar, massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Besar tekanan pada kedalaman 50 meter jika tekanan atmosfer 1 atmosfer setara dengan 10,5 Pascal, G 10 meter per sekon kuadrat adalah. Jawab dari yang ada. Yang bawah biru, H 50 meter, rho 1000 kg per meter kubik. Jadikan dalam satu sistem. P0-nya 1 atmosfer sama 10,5 Pascal, G 10 meter per sekon kuadrat. P-nya berapa? Ingat, kalau ada tekanan udara luar, P sama dengan P0 plus rho GH. So, angkanya 10,5 Pascal ditambah 1000 kali 10 kali 50 meter. Garis terakhir, P sama dengan 100.000 tambah 500.000 sama dengan 600.000 Pascal atau 6,0 atmosfer. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik. Mari simak terus soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita simak soal tipe lain lagi. Sebuah bak penampungan air berbentuk persegi panjang berukuran 3 meter kali 2 meter kali 1 meter. Bak penampungan air itu berisi 1200 liter air dengan mesin jenis 1 gram per cm kubik. Bersyarat tekanan hidrostatis pada dasar bak penampungan air adalah G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jawab yang bawah biru, lihat volume total panjang kali lebar tinggi yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 meter kubik. Rho jadikan dalam sistem sama dengan 1000 kg per meter kubik. G 10 meter per sekon kuadrat. Volume air yang ada 1200 liter, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi 1200 liter sama dengan 1,2 meter kubik. Ditanyakan pH-nya berapa? Nah, dari volume air yang ada, pH sama dengan kita anggap bahwa tinggi airnya itu H. Sehingga volume air yang ada P kali L kali H. Sehingga H-nya adalah pH per panjang kali lebar sama dengan 1,2 meter kubik per 3 kali 2, hasilnya 0,2 meter. Jadi tinggi air yang ada 0,2 meter. Sehingga garis kedua tekanan hidrostatis menjadi rho kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 0,2. Hasilnya tekanan hidrostatis yaitu 2000 Newton per meter persegi. Jadi pilihannya adalah nomor A. Ingat adik, H di sini adalah kedalaman. Jadi dihitung dari permukaan. Jadi air yang ada dicari dulu tingginya, baru masuk ke dalam rumus. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik simak soal yang terakhir. Sebuah tangki berbentuk silinder tinggi 2 meter, diisi air dengan massa jenis 1 gram per cm kubik dan minyak tanah dengan massa jenis 0,9 gram per cm kubik.
Berapa perbandingan tinggi air, kita anggap tingginya X, dan minyak tanah, kita anggap Y, dalam tangki agar tekanan di dasar tangki 19,6 10,3 Pascal. G 10 meter per sekon kuadrat. Jawab yang bawah, perhatikan. Berikan dari data yang ada, pH 19,6 kali 10,3 Pascal, flow air 1000 kg per meter kubik, jadikan SMSI, tinggi seluruhnya 2 meter, tinggi air sama dengan X meter, flow minyak 900 kg per meter kubik, kita anggap tinggi minyak Y meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan X per Y berapa. Ingat tekanan statis untuk cairan campuran. Baris ketiga dari bawah, pH sama rho GH. Sehingga karena dua cairan, P air kali G kali tinggi air tambah P minyak kali G kali tinggi minyak. Masukkan angkanya, 19,6 10,3 Pascal sama dengan 1000 kali 10 tinggi air, yaitu 2 meter kurang Y, karena Y tinggi minyak, ditambah 900 kali 10 kali tinggi minyak Y. Sederhanakan, jadi semuanya dibagi 1000, diperoleh 19,6 sama dengan 20 meter min 10Y plus 9Y. Min 10Y plus 9Y itu hasilnya Y digeser, angka sama angka, variabel sama variabel. Y sama dengan 20 meter kurang 19,6 meter. Diperoleh Y-nya 0,4 meter, sehingga X untuk tinggi air menjadi 2 meter kurang 0,4, yaitu 1,6 meter. Sehingga X berbanding Y sama dengan 1,6 meter berbanding 0,4 sama dengan 4 berbanding 1. Jadi pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Itulah yang bisa saya berikan mengenai tipe-tipe jenis soal yang sering keluar dalam ujian tengah semester maupun akhir semester. Mudah-mudahan akan membantu mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.